Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, kita baik. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau terus mencurahkan berkat-Mu bagi kami, khususnya berkat kesehatan yang Tuhan, yang masih bisa kami nikmati pada saat ini. Kami percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri dengan kesehatan yang baik, supaya kami bisa terus memperbaharui diri kami, supaya kami bisa lebih serupa dengan Engkau. Bapa yang baik, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Urapi kami semua, khususnya kami yang melayani pada hari ini. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun berada, biar Tuhan juga tetap menyertai dan menjamah hati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kami kepadamu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus mengiringi setiap langkah kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami percaya Kau terus menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Biar kami semua boleh merasakan sukacita yang lebih lagi meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan amin. Ya, mari kita kembali puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh. Mari sama-sama kita puji Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Kita sama-sama menyanyikan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku diberi dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
kami cinta padamu Tuhan, dan kami sungguh rindu hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk selalu dekat padamu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Shalom saudaraku, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, selidiki hati kami, selidiki kami. Apakah kami menyembah Tuhan? Apakah kami jalan seturut dengan kehendak-Mu? Apakah yang kami kerjakan, yang kami rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan? Biarlah lewat firman hari ini kami diingatkan kembali, diperintahkan hal yang baru, yang hari ini kami percaya akan membawa keputusan yang baru dalam hidup kami, wawasan yang baru dalam cara berpikir kami. Berkati kami semua, kami siap dengar firman-Mu, kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Tema kita hari ini saya kasih judul, apa yang Tuhan lakukan dari ketidaktaatan orang pilihannya. Kita semua, saya dan saudara, adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, pastikan itu. Dan setiap orang yang dipilihnya pasti akan Tuhan berikan tugas. Orang pilihannya itu akan berperan, peran yang diatur oleh Tuhan, peran yang direncanakan oleh Tuhan, tugas yang sudah disiapkan khusus bagi kita masing-masing, dan Tuhan mau kita mengerjakannya. Sebagai hamba Tuhan, pasti Tuhan memberitahu tugas kita. Pasti Tuhan memberitahukan misi kita, apa yang harus kita lakukan tadi. Dan tujuan hidup kita yang utama haruslah untuk mengerjakan tugas dan misi itu. Sebagai hambanya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya, tujuan hidup kita yang terutama adalah mengerjakan tugas itu. Dan ketika kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita disebut tidak taat. Nah, kita akan belajar hari ini tentang orang pilihan Tuhan, hamba Tuhan yang tidak taat. Mari kita buka Yunus pasal 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus. Tuhan mulai menugaskan Yunus. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 2 berisi perintah Tuhan. Jelas, kotanya jelas. Dan Tuhan menyebut, Alkitab menyebut bahwa Niniwe ini adalah kota yang besar. Dan Alkitab menuliskan benar itu adalah kota besar. Pada waktu itu penduduknya 120.000 jiwa. Jadi Yunus diberikan mandat, diberikan tugas untuk berseru kepada satu kota besar yang berpenduduk 120.000 jiwa. Kemudian apa yang dilakukan Yunus? Ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya lihat di Google ada peta, Tarsis dan Niniwe itu berlawanan arah. Dan benar firman ini berkata,
jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Yunus tidak taat, dia lari dari perintah. Tarsis, tujuan Yunus bukanlah perintah Tuhan. Tarsis itu adalah keinginan pribadinya. Niniwe itu dari Tuhan. Niniwe itu tuntunan roh, tapi Tarsis itu dari pikirannya. Niniwe itu mungkin mengkhawatirkan karena banyak kejahatan, menakutkan, tapi pasti ada penyertaan Tuhan. Ke Tarsis mungkin menyenangkan, tapi itu melawan kehendak Tuhan. Berapa banyak umat-umat pilihan Tuhan yang menyebut dirinya Kristen, yang tidak mengerjakan tuntunan roh dalam hidupnya, tapi mengerjakan keinginan pribadinya. Saudaraku, di ayat 3 ini kita bisa juga belajar. Tuhan sudah sediakan yang kita butuhkan untuk rencananya, tapi kita gunakan untuk tujuan pribadi kita. Yunus bisa membayar biaya perjalanannya naik ke kapal untuk ke Tarsis. Tuhan sudah menyediakan bagi dia apa yang dia butuhkan, tapi dia membayar, menggunakannya untuk ke arah yang berlawanan dari yang direncanakan Tuhan. Dan sekali lagi, tidak sedikit orang melakukan keinginan pribadinya yang berasal dari pikirannya, yang melawan tuntunan roh, tuntunan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidupnya. Mereka hidup menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Itu juga terjadi dalam pelayanan, bukan hanya di dalam dunia sekuler saja. Tidak. Banyak orang juga melayani, tapi bukan di dalam kehendak Tuhan. Dia pakai akal pikirannya. Saudaraku, kita juga bisa belajar dari ayat 3 ini. Ada kapal untuk ke Tarsis, tersedia. Ada fasilitas bagi Yunus. Dan ada kemudahan. Dan semua itu belum tentu rencana Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ada kemudahan atas rencana kita, ada fasilitas ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus pastikan belum tentu itu rencana Tuhan. Belum tentu itu adalah fasilitas yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita masuk ayat keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Badai ini diizinkan, diluaskan Tuhan terjadi, menerpa kapal itu. Dan firman Tuhan berkata, kapal ini hampir terpukul hancur. Banyak orang yang melakukan kehendaknya sendiri melalui akal pikirannya, tidak dengan tuntunan Tuhan. Dia masuk ke dalam sebuah komunitas mungkin, gereja mungkin, institusi apa gitu ya. Dan dia pikir itu kehendak Tuhan karena di situ ada sesuatu yang baik, dia bisa melakukan sesuatu yang baik di situ. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Dan karena Tuhan ingin mengembalikan Yunus dan Tuhan ingin mengembalikan orang-orang yang sudah melenceng, Tuhan izinkan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan manusia. Sama seperti badai yang datang untuk menerpa kapal itu. Dan kapal itu hampir hancur. Orang-orang yang ada di dalam sebuah persekutuan, orang-orang yang ada dalam sebuah gereja, orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas, orang-orang yang ada dalam sebuah perusahaan, kegiatan, apapun itu, tapi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua institusi itu, gereja, pelayanan, komunitas, apapun itu bisa hancur akibat badai karena ketidaktaatan satu orang ini. Mari masuk ke ayat kelima. Awak kapal menjadi takut
Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Di ayat 5 berkata, barang-barang harus dibuang karena badai itu untuk menyelamatkan kapal itu. Ini akan menimbulkan kerugian, akan timbul kerugian ketika ada orang yang tidak taat akan rencana Tuhan di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas. Kenapa? Akibat badai yang Tuhan izinkan, yang Tuhan luaskan terjadi untuk mengembalikan satu orang ke dalam rencananya. Dan bukan saja bagi dirinya sendiri, bukan bagi diri orang yang taat itu saja, tapi diri orang di sekitarnya. Sama seperti orang-orang yang ada di dalam kapal di mana Yunus ada. Jadi satu orang yang tidak taat, banyak orang yang merasakan akibatnya. Dan ada yang unik. Di kalimat terakhir dalam ayat 5, Yunus itu lalu tertidur dengan nyenyak. Dan orang yang gak taat ini malah bisa tenang-tenang di dalam komunitas itu. Orang yang tidak taat itu malah bisa fun saja, santai saja. Padahal itu bukan tempatnya, bukan itu tujuannya. Sementara di tempat itu badai sudah terjadi. Sama seperti Yunus ini. Dia turun, dia berbaring di situ, lalu dia tidur nyenyak. Mari kita masuk ayat ke-6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kemudian Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang. Orang-orang bisa menjadi alat untuk menegur kita. Orang-orang bisa menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan kita, supaya kita kembali kepada Allah. Dan Alkitab kembali. Alkitab ini luar biasa. Allah ini begitu teratur. Saya yakin di dalam itu orang banyak menegur Yunus. Tapi Alkitab menuliskan datanglah nahkoda, karena di kapal itu pemimpinnya adalah nahkoda. Dan Tuhan memakai pemimpin untuk menegur Yunus. Kita pun harusnya secara teratur itu ditegur oleh pemimpin kita. Dan kita menegur orang yang kita pimpin kalau ada yang melenceng, yang keluar dari rencana Tuhan. Tuhan itu teratur. Dia pakai pemimpin untuk menegur kita. Dan saudaraku, pemimpin yang baik itu harus menegur yang salah. Diam saja, itu bukanlah rencana Tuhan. Jadi sebagai pemimpin yang baik, ketika kita tahu ada yang melenceng orang-orang yang kita pimpin, harusnya kita menegur mereka. Mari kita masuk ke ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudaraku, kita belajar dari ayat ini bahwa pada waktunya ketidaktaatan melawan kehendak Allah itu, dosa itu akan terungkap. Keadaan akan membuka semuanya. Kenapa? Karena Tuhan izinkan terjadi untuk mengembalikan semua orang pilihan-pilihannya untuk kembali kepada misi, kepada tugas, kepada tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Mari kita masuk ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari manakah engkau? Ayat ke-9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani,
aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kita masuk ke ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan lewat keadaan di ayat 10 ini kita bisa belajar bahwa orang-orang di sekitar kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam pekerjaan kita pun, lewat keadaan orang-orang lain akan mengetahui ketidaktaatan kita. Kita masuk ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang pilihannya, kita pasti tahu ketidaktaatan kita. Sama seperti Yunus mengakui ketidaktaatannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam kapal itu. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi setelah dikatakan Yunus, campakkanlah aku ke laut, mungkin mereka nggak tega juga. Mereka berusaha dengan kemampuan mereka untuk mendaratkan kapal itu ke darat, tapi tidak mampu. Kenapa? Karena laut semakin bergelora. Kita masuk ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Akhirnya orang-orang di sekitar Yunus ini yakin kepada Yunus, yakin kepada Tuhannya Yunus, bahwa Tuhan Yunus memiliki kuasa atas lautan, memiliki kuasa atas badai itu. Mereka mohon kepada Tuhannya Yunus, Allahnya Yunus. Saudaraku, Tuhan bisa pakai keadaan ketidaktaatan kita, badai yang kita hadapi, badai yang terjadi dalam komunitas kita, badai yang terjadi dalam gereja kita, agar orang-orang di sekitar kita tahu bahwa ketidaktaatan kita dan tahu bahwa Tuhan pasti bekerja kepada orang pilihannya. Kita masuk ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Kadang-kadang di ayat 15 ini kita bisa belajar, kadang-kadang keadaan yang tidak enak adalah awal dari kebenaran bagi orang-orang yang tidak taat. Dicampakkan, lihat, dicampakkan adalah cara yang terbaik bagi Yunus. Mencampakkan Yunus adalah tindakan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar Yunus. Mencampakkan Yunus adalah keputusan terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dipilih, yang dilakukan oleh nahkoda kapal itu. Saudaraku, mungkin adalah sesuatu yang sangat tidak umum gitu. Kita seorang pemimpin mencampakkan orang yang ada dalam pimpinannya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, dia harus melakukannya. Dan tidak gampang bagi orang ketika dia dicampakkan. Padahal itu yang terbaik baginya. Karena ketika Yunus dicampakkan, kita lompat ke ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ketika Yunus dicampakkan ke laut,
Ada ikan yang atas penentuan Tuhan. Di ayat ini dituliskan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Ikan itu ditentukan Tuhan yang pertama untuk menyelamatkan Yunus dari badai besar itu. Dan Yunus tidak mati. Kalau kita baca selanjutnya, akhirnya ikan itu mencampakkan Yunus kembali ke daratan untuk kembali melakukan tugasnya. Saudaraku, kalau kita belajar dari seluruh perikop ini, ada yang luar biasa. Dengar baik, badai tidak membuat Yunus bertobat. Banyak orang Kristen juga, orang-orang pilihan Tuhan, ketika ada badai dalam hidupnya, dia masih berkeras hati, dia masih tidak sadar atau dia masih tidak bertobat atas ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Dengar Pak. Nah sekarang kalau firman ini menegur kita, menasihati kita, menunjukkan keadaan kita, badai sudah terjadi dalam kehidupan kita, badai sudah terjadi dalam pelayanan kita, badai sudah terjadi dalam keluarga kita, badai sudah terjadi dalam komunitas kita, gereja kita. Bertobat, jangan seperti Yunus. Badai membuat dia tenang-tenang. Orang-orang sudah kacau balau, orang-orang sudah tertimpa musibah, menikmati kerugian. Masa menikmati sih kerugiannya? Orang sudah ditimpa kerugian karena barang-barang yang harus dicampakkan ke laut. Itu diakibatkan oleh satu orang yang tidak taat itu. Tapi itu pun tidak buat Yunus bertobat. Yang kemudian membuat Yunus bertobat adalah ketika ikan itu menelan Yunus, dan di dalam ikan itu Yunus bertobat, berdoa kepada Tuhan. Dicampakkan belum membuat Yunus bertobat. Belum. Mungkin Yunus ketakutan, tapi belum tentu bertobat. Tapi ketika dia dimakan, ditelan oleh ikan itu, ketakutannya luar biasa. Tapi di dalam ikan itu, seperti yang kita tahu, Yunus bertobat. Hari ini mari kita belajar bahwa ketidaktaatan kita akan rencana Tuhan yang sudah ditentukannya bagi kita, itu pasti akan menimbulkan konsekuensi. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Maka ketika badai terjadi sebagai tanda Tuhan mengasihi kita untuk mengembalikan kita kepada misi, kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, bertobatlah. Jangan sampai yang lebih parah terjadi. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberikan kesempatan sama seperti Yunus. Kuncinya adalah kita taat kembali, kita bertobat, kita taat kembali ke rencananya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar perintah-Mu. Dan ketika kami merasa bahwa firman ini untuk kami menerima nasihat dan teguran atas firman ini. Kami mau bertobat, mengambil keputusan untuk kembali kepada rencana Tuhan bagi hidup kami. Kembali kepada misi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami menyelidiki hati kami, menyelidiki diri kami. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, yang sudah kami foya-foyakan, kami gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Padahal Tuhan sudah menentukannya, menyiapkannya, memberikannya, mempercayakannya untuk kami gunakan dalam rencananya, rancangannya. Dan kalau hari ini kami sudah melihat hal-hal, problem, persoalan, masalah yang kami hadapi akibat dari ketidaktaatan kami, sekarang kami sadar Tuhan, supaya kami berbalik. Kami mau berbalik. Tuntun kami Roh Kudus agar kami bisa tahu jalan kami kembali. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan menolong kami agar kami mencapai tujuan, mengerjakan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bisa beribadah hari ini. Kami berterima kasih atas kekuatan yang dari Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu. Dan kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya itu kekuatan dari Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini, dan kami memutuskan untuk bisa menikmati ibadah ini, untuk bisa mendengar firman-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus buat perintah-Mu hari ini, agar kami kembali ke tujuan kami, agar kami terus berjalan ke rencana Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Walaupun sulit, tapi kami percaya pasti ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kami yakin dan percaya keadaan yang sulit hari-hari ini juga tidak menghalangi, tidak akan mampu menghalangi orang-orang pilihan Tuhan seperti kami untuk bisa terus berjalan dan akhirnya mencapai tujuan, mencapai rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apakah rencana itu bagi kota kami? Apakah rencana itu bagi bangsa kami? Apakah rencana itu bagi gereja kami, komunitas kami, keluarga kami? Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kaulah yang menuntun kami, Kaulah yang menolong kami lewat Roh Kudus-Mu, untuk bisa memastikan kami tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa, mendoakan bangsa kami, mendoakan kota kami, dan mendoakan warga negara dan warga kota ini Tuhan, khususnya orang-orang pilihan Tuhan yang ada di dalamnya. Biarlah kami semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, berbalik ke jalannya Tuhan. Dan ketika kami berfungsi sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang berjalan dan mengerjakan tugas seperti yang Tuhan perintahkan, maka kami percaya bangsa ini akan diberkati, kota ini akan diberkati oleh Tuhan melalui umat-umat pilihan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Pakai dokter, pakai suster, perawat, obat, untuk bisa menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan, vaksin yang sudah ditemukan, biar Tuhan bekerja
lewat itu untuk mendatangkan kesembuhan, untuk bisa melewati keadaan pandemi saat ini. Terpuji namamu, ibadah ini akan berakhir. Kami akan menikmati dan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Itu adalah perintah bagimu untuk terus berjalan sesuai dengan rencananya. Lakukanlah sebagai tanda ketaatanmu di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.